Halo Leo, apa kabarmu? Ketemu lagi dengan channel Gita Indah. Kita bacain pesan cinta, pesan terkait dengan percintaan kalian di bulan November ini. Ya, untuk Leo. Sebelum kita mulai, seperti biasa, aku ingin menekankan bahwa semua bacaan ini sifatnya general. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Energinya bisa kebolak-balik ya. Kalau memang nggak cocok, kalian bisa cek dulu moon, rising, dan Venus kamu, siapa tahu ada kecocokan. Tapi kalau memang enggak, berarti ini bukan energi kamu yang aku bacain. Oke, kalian bisa pindah ke channel lain, siapa tahu ada yang cocok di luar sana. Oke, kita mulai dulu untuk Leo. Secara garis besar, pesan apa yang ingin disampaikan? Gambarnya begini nih. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ya, kebebasan. Kamu sebenarnya bebas untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Nih, okay. Kamu punya kebebasan untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Oke, untuk Leo kita lihat dulu situasinya. Kalau situasi ini tidak cocok dengan kalian, berarti ini bukan energi kalian, jadi nggak perlu ditonton sampai habis. Kalian bisa cek moon, rising, dan Venus kalian, atau mungkin pindah ke channel lain yang lebih menarik energi kalian. Oke, untuk Leo. Tuh ya, the devil. Bottom ya. Queen of Pentacles. Lalu di sini ada Strength, kartunya Leo nih. Two of Swords. Dan ada The Chariot. Bottomnya tadi sudah jelas ya, ada Devil. Jadi kalau aku lihat dari lembaran kartu yang ada ya, di sini ada Queen of Pentacles. Sebenarnya sih kalau melihat Queen of Pentacles ini, aku merasanya ya, aku atur posisi duduk dulu nih. Ini kursinya goyang-goyang, bukan goyang-goyang, apa ya, bunyi-bunyi. Jadi pas aku ngomong bergerak dikit bunyi aja tuh ya. Sorry ya dengan backsoundnya. Oke, jadi kalau aku ngeliat Queen of Pentacles di sini, aku ngerasa sih sebenarnya secara finansial gitu, secara finansial itu kamu baik-baik aja sih gitu, udah cukup bagus gitu ya. Kamu apa ya, termasuk seseorang yang mandiri secara finansial, itu yang aku lihat ya. Apa ya, kamu mungkin punya bisnis atau pekerjaan atau karir yang memang sudah mapan lah ya gitu ya. Nah, cuma kalau aku ngeliat karakternya lagi di sini, bahwa Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang nggak bisa, yang sulit untuk diluluhkan hatinya hanya dengan kata-kata manis gitu,
hadiah-hadiah mahal tuh nggak mempan untuk si Queen of Pentacles itu. Jadi kamu orangnya sebenarnya kamu bukan tipe yang materialistis gitu ya. Jadi barang mewah apapun dikasih ke kamu itu nggak akan bisa meluluhkan kamu gitu loh. Itu. Jadi apa yang bisa meluluhkan kamu? Yang bisa meluluhkan kamu itu adalah perbuatan-perbuatan, sikap, tingkah laku yang tulus gitu loh. Jadi ada bukti rasa kasih sayang yang bisa meluluhkan itu bukan cuma sekedar barang mewah, bukan cuma sekedar rayuan-rayuan gombal, enggak. Kamu bukan tipe seperti itu. Ya. Jadi secara ini sih sebenarnya kehidupan kamu tuh sudah baik, sudah berkecukupan gitu ya. Gitu, itu sih. Dan kamu tuh orangnya sebenarnya penuh dengan pertimbangan gitu. Jadi kalau yang mengejar kamu kurang bisa, tahu celahnya, nggak akan bisa masuk ke hati kamu gitu ya. Dan kamu ini termasuk orang yang sebenarnya serius dalam urusan percintaan ya, bisa dipercaya dan setia. Aku merasanya kamu adalah tipe yang setia gitu ya. Oke, nah cuma kelemahannya itu adalah bahwa kamu itu juga tidak bisa kalau kamu misalnya suka sama seseorang, kamu kurang bisa mengungkapkan bagaimana perasaan kamu ke orang itu gitu loh ya. Karena memang pembawaan kamu seperti itu gitu ya. Bahkan itu ya jangankan ke pasangan aja kamu nggak bisa mengungkapkan bagaimana rasa sayang kamu ke dia gitu. Jangankan ke pasangan, apalagi kalau belum jadi pasangan boro-boro gitu. Makanya jadi orang-orang yang mendekati tipe Queen of Pentacles ini butuh apa ya, effort untuk bisa meluluhkan hatinya, karena dia tuh nggak akan mempan dengan barang-barang apapun, materi apapun yang diberikan kepada seorang Queen of Pentacles, nggak akan bisa meluluhkan hatinya gitu. Dan dia si Queen of Pentacles ini memang orang yang kurang bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Sesuka apapun dia gitu dengan orang tersebut, dia nggak akan mengungkapkan, dia nggak akan menunjukkan, dia tidak akan mengekspresikan gitu. Jadi orang yang mendekati si Queen of Pentacles ini memang orang yang harus benar-benar sensitif terhadap perasaan si Queen ini gitu. Harus bisa mendengarkan apa ya harus bisa sensitif lah, lebih sensitif. Jadi kalau kamu di sini sebagai seorang yang berkarakter Queen of Pentacles, orang yang kamu tuju, orang yang menyukai kamu gitu, itu memang dia harus sensitif gitu, harus tahu gimana celahnya untuk bisa meluluhkan hati kamu. Dan aku merasa ya kalau dari tebaran kartu yang ada ini kamu kayaknya single ya, seseorang yang single yang belum memiliki pasangan gitu ya. Nah, itu. Kemudian di sini aku lihat juga ada apa? Ada kartu strength di sini ya. Jadi strength di sini kan bicaranya tentang kekuatan dalam diri, ya, kekuatan dalam diri. Jadi aku merasa meskipun kamu seseorang yang berkecukupan dengan karir yang bagus, aku merasa bahwa untuk sebuah hubungan itu kamu kayak ada rasa kurang percaya diri gitu loh. Ya, ada rasa kurang percaya diri, mungkin kayak kurang percaya dengan kemampuan diri gitu loh, bahwa kamu tuh siap dengan sebuah hubungan baru gitu loh. Sebenarnya seperti itu gitu ya, tapi ya itulah tantangan kamu ya, tantangan yang harus kamu hadapi itu gitu. Kamu punya segalanya, kamu punya karir yang stabil, kamu punya materi yang stabil juga, tapi mungkin belum bisa memiliki sebuah hubungan yang sesuai dengan karakter kamu. Itu yang aku lihat. Jadi kalau ada orang ngedeketin kamu, dia tuh butuh waktu untuk bisa meyakinkan kamu gitu, untuk bisa meyakinkan perasaannya, untuk bisa berkomitmen dengan kamu tuh butuh waktu gitu.
Dan di sini aku juga lihat di sini ada Two of Swords gitu loh. Mungkin banyak pilihan sebenarnya datang ke hidup kamu gitu, ke diri kamu, tapi kamu butuh apa ya? Butuh proses, butuh waktu untuk menimbang. Itu karena karakter kamu sebagai seorang Queen of Pentacles tadi itu, gitu ya. Kamu butuh waktu untuk meyakinkan perasaan kamu, butuh waktu untuk berkomitmen gitu. Jadi kamu tuh mempertimbangkan positif dan negatifnya untuk menjalin sebuah hubungan gitu. Dan kamu kayaknya tuh bisa jadi kamu terlalu fokus gitu, terlalu fokus dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu, dan mungkin juga kamu sudah memiliki keluarga gitu. Kamu mungkin kamu seseorang yang udah punya anak gitu ya, tapi tidak memiliki pasangan lagi, mungkin berpisah dulunya gitu ya. Sehingga kamu harus fokus dengan karir dan anak-anak kamu. Itu bisa juga seperti itu. Makanya kamu mempertimbangkan betul gitu. Kalau ada orang datang, ada pria atau ada lawan jenis yang datang ke kamu tuh benar-benar mempertimbangkan. Karena yang kamu pikirkan di situ bukan hanya dirimu sendiri, tapi kamu mikirkan juga anak-anakmu. Yang aku rasakan seperti itu. Jadi kamu begitu fokus ya dengan pekerjaan kamu, fokus dengan keluarga kamu, berkomitmen untuk anak-anak kamu gitu. Jadi makanya berkomitmen dalam sebuah hubungan itu bukan hal yang mudah untuk kamu, karena banyak pertimbangannya ya. Ada Two of Swords itu ya. Dan ya itu tadi, di sini ada The Chariot lagi ya gitu. Jadi aku merasa bahwa kamu tuh orang yang mandiri sebenarnya. Kamu orang mandiri. Kamu tuh sebenarnya bisa survive gitu tanpa laki-laki atau wanita di samping kamu tuh. Kamu bisa survive ya. Ngelihat si The Chariot ini, aku merasanya seperti itu. Kamu orang yang sangat mandiri. Kamu bisa bertahan biarpun kamu nggak memiliki pasangan. Gitu. Jadi yang aku merasakan di sini adalah bahwa kamu tuh nggak perlu, ini bukan suatu saran atau gimana, cuma aku melihat tebaran yang ada gitu ya, bahwa di sini kamu adalah tipe orang yang tidak harus memiliki pasangan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Kamu orang survive, kamu orangnya mandiri. Gitu ya. Nah cuma lagi aku ngelihatnya juga, aku merasa ya bahwa mungkin dulunya kamu pernah punya hubungan percintaan di masa lalu itu yang kurang nyaman. Jadi makanya kamu tuh merasa lelah lah ya untuk memulai hubungan yang baru ya. Di Chariot itu juga bisa bercerita tentang itu. Jadi kalau kamu pengen bisa menjalin hubungan berikutnya, yang harus kamu lakukan tuh harus bisa mengatasi dulu luka masa lalu kamu dan move on. Tapi aku yakin kamu bisa nih, sebenarnya bisa, karena di sini ada The Chariot. The Chariot itu ya move on ya, kartu move on ya. Biarpun di sini ada The Devil. Nih, ya ada The Devil di sini. Karena The Devil ini juga bisa bicara tentang seseorang yang belum bisa move on dari hubungan masa lalu. Jadi mungkin ada trauma atau kenangan buruk di masa lalu yang akhirnya membuat orang tersebut itu belum bisa menerima cinta dari lawan jenisnya ya. Nah cuma itu, karena dengan adanya The Chariot di sini, aku merasa kamu tuh bisa move on, kamu tuh bisa survive gitu ya, biarpun tanpa pasangan. Itu yang aku perhatikan di situ ya. Dan di sini tadi jelas ya, sudah freedom. There is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Jadi kamu punya kebebasan kok sebenarnya. Gak akan ada yang bisa menghentikan kamu. Jalannya udah jelas kalau memang kamu menginginkan gitu. Apa yang kamu inginkan itu tuh terbuka jalannya untuk kamu ya. Terbuka jalannya untuk kamu. Apapun yang kamu inginkan itu bisa kamu capai ya.
kalau kamu udah bisa move on. Oke, kita lihat pesan berikutnya lagi untuk Leo. Dua lagi ya. Satu lagi. Ada children ya. Jadi aku merasa bahwa kamu itu masih single sampai saat ini karena kamu lebih memperhatikan faktor anak-anak ya. Itu yang aku rasain. Sudah kamu mikirin anak-anak, makanya kamu masih bertahan untuk menjalani kehidupan kamu yang sendiri. Gak apa-apa, it's okay kok. Kamu orangnya mandiri, seperti yang aku bilang tadi, kamu orang yang survive kok. What waiting for? Divine timing is at work in your love life. Kalau kamu memiliki seseorang yang kamu suka, kamu memiliki seseorang yang kamu kagumi, kamu cintai, orang itu adalah seseorang yang pantas untuk ditunggu, ya. Dia yang akan mengerti tentang kamu. Sorry bentar ya aku tanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry ya. Ini kepotong-potong loh sebenarnya videonya, karena apa? Itu tamu dari tadi bolak-balik datang. Oke, jadi dengan adanya word waiting for di sini, ini yang aku lihat sebenarnya akan ada waktunya nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa mengerti situasi kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa sensitif terhadap semua perasaan kamu, terhadap situasi kamu, ya, bisa menerima kamu apa adanya, bisa menerima keluarga kamu, anak-anak kamu. Itu yang kamu butuhkan sebenarnya. Oke. Oh, ada rekonsiliasi. Someone from your past is returning to your life, gitu ya. Nah, kemungkinan orang masa lalu datang itu juga bisa, ya, karena di sini ada rekonsiliasi. Ya, mungkin ya itu pertimbangan kamu karena ada anak-anak, jadi kamu juga akan mempertimbangkan kalau memang dia datang ke kamu lagi. Tapi itu semua terserah kamu. Mau diterima ya monggo, mau enggak juga ya monggo, gitu ya. Itu semua balik ke diri kamu sendiri. Ya, kamu yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu. Yang jelas di sini ada stay optimistic about your love life. Kamu harus tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu, ya. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi dengan kita bisa berpikir positif dan penuh keyakinan, itu akan membawa hubungan romantis ke dalam kehidupan kamu. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Apa mungkin kamu lagi dengan seseorang yang mungkin dia dari masa lalu kamu, dan kamu tuh nggak bisa mengungkapkan gitu ya bagaimana perasaan kamu sebenarnya ke dia. Entah ini orang masa lalu kamu yang datang atau mungkin orang baru yang datang, ya. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa express your love gitu ya. Penting untuk bisa mengekspresikan bagaimana perasaan kamu supaya dia juga tahu bagaimana kamu sebenarnya ke dia gitu ya. Ya, mengekspresikan sebuah perasaan itu tidak melulu harus dengan kata-kata. Bisa lewat gestur, bisa lewat perhatian. Perhatian kan bukan hanya dengan lewat kata-kata, oh aku suka kamu, aku cinta kamu, enggak semuanya harus seperti itu gitu ya. Tapi dari gestur kita, dari tatapan mata kita, dari perhatian-perhatian kecil kita gitu ya, tanpa mengucapkan gitu ya. Tanpa mengucapkan pun bisa terlihat bahwa kita tuh memang memiliki
perasaan yang lebih untuk dia. Itulah salah satu cara berekspresi gitu. Oke. Di sini ya, ingat ya, freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Kamu punya kebebasan untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Oke. Itu aja dulu pesan untuk Leo ya. Kita ketemu lagi dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Semoga resonate. Kalau nggak resonate, silahkan cek Moon Rising dan Venus kamu. Bye bye.